Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di channel Allahul Kafi kali ini adalah bertemakan tentang tidak bolehnya umat Kristen memakai nama Allah di kitab sucinya, karena Allah adalah Tuhan umat Islam, karena Allah adalah Tuhan umat Muslim. Kenapa LAI atau umat Kristen tidak boleh memakai kata Allah di kitab sucinya? Karena Allah adalah nama Tuhan Muslim yang berasal dari bahasa Arab. Maka dengan terbitnya Kamus Besar Bahasa Indonesia di tahun 1988 yang menjadi pedoman definisi kata atau istilah yang memberi makna kata Allah sebagai sebuah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada sesembahan umat Islam, Alkitab umat Kristen terbitan LAI yang masih memakai nama Allah harus ditarik dan dihapus nama Allah dari kitab suci umat Kristen. Karena menurut LAI, Allah adalah sebagai jabatan dan bukan nama Tuhan. LAI sudah mengaburkan sifat-sifat Allah sebagai Tuhan umat Islam, di mana menurut umat Islam Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah bukan Bapa dan Allah bukan anak. Sedangkan LAI menyebut bahwa Allah adalah Bapa dan Allah juga adalah anak. Baik Bapa dan anak maknanya adalah diperanakan. Padahal menurut Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 disebutkan bahwa Allah itu Esa. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kristen menyebut Allah itu 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah itu tempat bergantung segala makhluk, atau Allah tempat meminta segala sesuatu. Tetapi Kristen menyebut Allah Anak adalah yang tergantung di kayu salib. Jadi menurut Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Sedangkan umat Kristen menyebut anak Allah adalah yang tergantung di kayu salib. Atau umat Kristen menyebut Allah anak adalah yang tergantung di kayu salib. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sedangkan Kristen menyebut Allah memiliki anak sehingga timbul nama anak Allah. Timbul juga adanya Allah Bapa. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Tetapi Kristen menyebut bahwa Allah Bapa dan Allah Anak adalah 2 orang manusia yang berbeda. Disebutkan di Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18 bahwa Allah Bapa dan Allah Anak adalah 2 orang manusia yang berbeda. Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18 artinya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah.
Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kita garis bawahi dikata bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Di Yohanes pasal 8 ayat 17 disebutkan bahwa kesaksian dua orang. Nah, sedangkan yang bersaksi di situ adalah Bapa dan Yesus. Artinya, Bapa dan Yesus adalah dua orang manusia. Sedangkan di Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Allah berfirman atau berbicara di Bilangan pasal 23 ayat 19 bahwa Allah bukan manusia sehingga masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Pasti akan ditepati bahwa Allah bukan manusia, karena di Bilangan pasal 23 ayat 19 Allah sudah berbicara atau berfirman bahwa Allah bukanlah manusia. Sedangkan Bapa dan Anak adalah dua orang manusia yang berbeda. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya umat Islam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan Tuhan umat Kristen meminta dikasihani, meminta disayangi. Karena Tuhannya Muslim, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Tuhan umat Kristen dari penyaliban. Sedangkan umat Kristen tidak mau menyelamatkan Tuhannya yang disalib, justru bersukacita dan berbahagia karena Tuhannya disalib. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya umat Islam itu bukan makhluk ciptaan, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sedangkan menurut umat Kristen bahwa Allah adalah roh. Ini disebutkan di Yohanes pasal 4 ayat 24, yang artinya Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi menurut umat Kristen, Allah itu roh. Sedangkan arti roh menurut bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, berasal dari bahasa pneuma, itu artinya adalah makhluk ciptaan. Karena yang dimaksud dengan roh di sini adalah roh dari Allah. Roh yang diberikan oleh Allah. Itu makhluk ciptaan, roh itu, bukan pencipta. Karena selain pneuma diartikan sebagai roh, pneuma juga sinonim atau memiliki arti lain seperti hantu, badai, napas, nyawa, angin, dan sebagainya. Dan itu semua adalah makhluk ciptaan. Hantu adalah makhluk ciptaan, badai makhluk ciptaan, angin makhluk ciptaan, roh juga adalah makhluk ciptaan. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Allah adalah roh, ini adalah penistaan yang sangat keji. Umat Kristen menerjemahkan kata Allah dari bahasa Ibrani El atau Elohim. Makanya ada kerancuan jika kata Allah menurut umat Kristen adalah sebagai
jabatan. Jadi Allah itu menurut umat Kristen adalah sebagai jabatan, bukan sebagai nama, bukan, tetapi sebagai jabatan. Sedangkan nama Tuhan, umat Kristen menerjemahkan dari Yehovah sebagai nama Tuhan orang Yahudi, diterjemahkan menjadi Tuhan ke dalam bahasa Indonesia. Disinilah kekeliruan umat Kristen, sehingga timbul perbedaan persepsi dengan umat Islam. Jika umat Islam menganggap bahwa Allah adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi, sedangkan umat Kristen nama Tuhan, nama pencipta langit dan bumi itu bukan Allah tetapi Tuhan. Jadi kebalik ini. Disinilah pengaburan dan penyesatan yang sangat tidak terpuji terjadi. Karena jika umat Kristen memakai standar bahasa Indonesia dalam menerjemahkan Tuhan dan nama Tuhan, itu harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Allah adalah nama Tuhan umat Islam, bukan jabatan Allah itu, bukan, tetapi nama Tuhan. Tetapi umat Kristen mengakui bahwa Allah itu cuma sebagai jabatan, bukan nama Tuhan, bukan. Sedangkan nama Tuhan itu adalah YHWH. Nah, di sini harus diluruskan. Jika umat Kristen menerjemahkan Tuhan sesuai dengan umat Kristen Arab yang menerjemahkan bahwa Allah adalah nama Tuhan, yang diterjemahkan dari YHWH. Nah, itu istilahnya lebih mendingan, tidak tidak menimbulkan perbedaan persepsi dengan umat Islam. Meskipun sebenarnya Allah dan YHWH itu bukan nama yang sama, bukan. Tetapi setidaknya jika mereka berkiblat kepada umat Kristen yang ada di Arab Saudi yang berbahasa Arab, yang menerjemahkan YHWH sebagai nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai Allah sebagai nama Tuhan umat Islam, itu tidak terlalu berjauhan. Tetapi jika di dalam bahasa Indonesia menerjemahkan nama Allah sebagai Tuhan umat Islam, diterjemahkan dari Elohim, nah ini justru akan menimbulkan, diterjemahkan dari bukan Elohim, dari El, ini justru akan menimbulkan kekacauan dalam pandangan mereka. Karena sudah jelas menurut KBBI bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya umat Islam. Tuhan umat Islam yang bernama Allah. Jadi Allah itu adalah nama, bukan jabatan. Tetapi jika mereka menerjemahkan bahwa nama Tuhan adalah YHWH, diterjemahkan sebagai Tuhan, ini akan terjadi timpang tindih dan menyesatkan. Karena akan timbul nanti pertanyaan, siapakah Allahnya umat Islam? Nah, begitu, akan timbul begitu. Karena Allah menurut pemikiran mereka adalah sebagai jabatan, bukan sebagai nama. Dan mereka akan menyebut bahwa Allah umat Kristen adalah Tuhan namanya. Jadi nama Allah itu adalah Tuhan. Kebalik ini. Sudah memutarbalikkan fakta. Dan ini perlu diusut ini. Perlu digugat. Jika umat Kristen menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka harus tunduk dan patuh kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana nama Allah adalah nama Tuhan umat Islam, bukan sebagai jabatan. Nah, disinilah harus diluruskan. Kalau tidak, nanti kedepannya akan timbul perbedaan. Ada Allah Kristen, Allah Muslim, Allah Yahudi,
dan Allah-Allah lainnya, Allah-Allah berhala lainnya. Maka kepada seluruh umat Islam yang menggeluti ilmu kristologi, saya sarankan mari kita kompak, kita gugat LAI agar menghapus nama Allah di kitab suci mereka, karena nama Allah adalah Tuhan umat Islam, karena Allah adalah nama Tuhan umat Islam yang oleh mereka sudah diselewengkan menjadi nama jabatan, bukan nama Tuhan lagi. Jadi mari kita sama-sama saling harga menghargai bahwa Allah adalah nama Tuhan umat Islam sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari terjemahan manapun, Allah itu harus tetap sebagai Tuhannya, nama Tuhannya umat Islam. Jika dikaburkan bahwa Allah bukan nama Tuhan umat Islam, bahwa atau Allah itu bukan bukan sebagai nama tetapi sebagai jabatan, ini justru sudah melanggar Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku di Indonesia. Jadi saya himbau kepada pihak LAI dan umat Kristen untuk menghapus atau meniadakan nama Allah sebagai nama Tuhannya umat Islam dari kitab suci mereka, karena akan terjadi penistaan jika Allah umat Islam yang disebutkan bahwa Allah itu adalah esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu bukan makhluk ciptaan, tetapi Allah adalah pencipta alam semesta. Tetapi di dalam pemahaman umat Kristen, Allah itu adalah jabatan, bukan nama. Dan bahwa Allah itu memiliki anak, dan Allah juga disebut sebagai Bapa. Yang jelas ini adalah sebagai suatu penyesatan bahwa Allah diperanakan dan memperanakan, dan bahwa Allah adalah makhluk ciptaan. Sebagaimana tadi roh Allah disebut oleh umat Kristen adalah bahwa Allah adalah roh, di mana roh adalah makhluk ciptaan yang sinonim artinya dengan badai, angin, hantu dan sebagainya. Maka mulai sekarang saya himbau, stop umat Kristen atau lembaga Alkitab Indonesia memakai kata atau nama Allah di kitab sucinya. Tolong yang sudah beredar kitab suci umat Kristen ditarik dan diganti yang memakai nama Allah, karena penggunaan yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia makna Allah adalah sebuah nama, yaitu nama Tuhan umat Islam. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.